Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Aprilia Ibrahim dengan NIM 151420070. Saya mahasiswa dari kelas 6C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi pembelajaran Bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Ibu Vidyawati Monoarfa MPD. Baik, selanjutnya di sini saya mengambil RPP kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 4. Selanjutnya di sini pada topik pembahasan ada kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, pendekatan dan metode, kegiatan pembelajaran, sumber dan media, dan penilaian. Selanjutnya pada kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator. KD yang pertama 3.3 yang dimana menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Pada indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang pertama 3.3.1 mengidentifikasi informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan yang dimana C1 pendukung. Selanjutnya, IPK 3.3.2 menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan, termasuk pada C2 inti. Yang terakhir, IPK 3.3.3 menemukan informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan C2 pengayaan. Selanjutnya KD 1.3 yang dimana KD keterampilan menunjukkan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. IPK-nya 1.3.1 mengumpulkan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, di mana B1 pendukung. Kemudian ada 1.3.2 menunjukkan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dengan bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, yang dimana P1 pengayaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini terdapat unsur-unsur ABCD yang dimana A adalah audience, artinya siapa, kemudian B adalah behavior, yang artinya perilaku, kemudian C itu condition atau kondisi, kemudian D itu adalah degree, yang yaitu adalah kriteria.
Pada tujuan pembelajaran pertama, yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan dengan benar. Yang kedua, setelah mengidentifikasi, siswa mampu menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan dengan benar. Yang ketiga, setelah menggali, siswa mampu menemukan informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan dengan benar. Selanjutnya, pendekatan dan metode. Di sini pendekatan saintifik yang dimana adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan kegiatan mengamati, merumuskan masalah, dan lain-lain. Selanjutnya, metode pada RPP ini metode permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pembuka. Guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh salah satu orang siswa. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kemudian menginformasi tema yang akan dibelajarkan. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, inti. Yang pertama, guru mengawali pembelajaran dengan bercerita tentang keadaan cuaca hari ini. Cuaca semalam atau kemarin juga dapat disampaikan. Yang kedua, guru bertanya jawab dengan siswa tentang keadaan cuaca. Yang ketiga, bagaimana keadaan cuaca hari ini? Apakah kamu merasakan hangatnya sinar matahari? Bagaimana keadaan cuaca semalam? Samakah dengan keadaan cuaca pagi ini? Yang dimana di sini termaksud dengan persepsi, yang dimana persepsi itu adalah kegiatan awal untuk memasuki pembelajaran. Kemudian yang keempat, begitu seterusnya hingga siswa mendapat gambaran yang jelas tentang keadaan cuaca dan siswa dapat mengambil kesimpulan bahwa cuaca adalah keadaan yang berubah-ubah dan berlangsung hanya sebentar. Yang kelima, guru mengajak siswa untuk menonton video siaran televisi dengan perakiraan cuaca. Rekaman video bisa diperoleh melalui internet atau lainnya. Yang keenam, sebagai alternatif jika tidak ada video, guru dapat menunjukkan gambar keadaan cuaca. Yang ketujuh, guru dan siswa mengamati gambar bersama dan menyampaikan simbol-simbol yang ada. Yang kedelapan, lalu guru menguatkan konsep tentang cuaca dengan menyempurnakan hasil kesimpulan siswa dalam menyebutkan pengertian cuaca. Yang kesembilan, kemudian siswa diminta mencari kata-kata yang tepat untuk gambar keadaan cuaca yang ada. Yang ke-10, caranya dengan mencermati gambar yang ada pada buku siswa dengan menentukan bagaimana keadaan cuaca pada gambar tersebut. Yang ke-11, siswa mencermati simbol-simbol untuk cuaca pada buku siswa. Yang ke-12, siswa melengkapi tabel hasil pengamatan cuaca selama 5 hari. Siswa diminta mencatat hasil pengamatannya di tabel yang telah disediakan, bagaimana keadaan cuaca pada siang dan malam hari di rumahnya. Yang ke-13, lalu setelah data lengkap terkumpul, siswa mencermati cuaca apa yang dominan terjadi selama 5 hari ini, apakah hujan, cerah, berawan, mendung, atau lainnya. Yang ke-14, tugas lain di bagian ayo menulis adalah siswa menuliskan informasi tentang keadaan cuaca, tambahkan informasi yang diketahui dengan keadaan cuaca. Baik, selanjutnya pada penutup, yang dimana yang pertama guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Yang kedua, apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini. Yang ketiga, guru melakukan penilaian terhadap aktivitas pembelajaran hari ini. Yang keempat, guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang kelima, guru menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Selanjutnya, penilaian ini dimana yang dilakukan oleh guru untuk menilai pengetahuan dan keterampilan siswa.
Baik, untuk media yang saya pakai yang pertama ada tebak gambar pengaruh cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di mana siswa akan menempelkan gambar kehidupan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Kemudian saya di sini ada media stick cuaca, yang dimana di sini ada gambar cuaca hujan, kemudian ada gambar cuaca cerah, kemudian ada gambar cuaca mendung, kemudian ada gambar cuaca berawan. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan. Itulah RPP yang sudah saya buat dan media yang telah saya pilih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.